Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Desa Sukawening terletak di kaki pegunungan yang sunyi. Hawa sejuk dan kabut tipis selalu menyelimuti tiap pagi dan sore. Di desa ini, ada satu kepercayaan yang masih dijaga erat oleh warga. Larangan keluar rumah menjelang maghrib, apalagi bagi perempuan hamil. Waktu itu disebut sendekala, saat batas antara dunia manusia dan alam halus menjadi tipis. Sendekala itu waktu rawan, enduk, banyak makhluk halus berkeliaran mencari teman, mencari tubuh, atau bahkan mencari bayi. Begitu kata Mbah Narmi, nenek dari Naya, sambil menyalakan dupa di sudut rumah. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu jati tua, dengan halaman kecil yang penuh pohon kelor dan kembang telon. Naya, gadis 22 tahun yang tengah hamil 9 bulan, hanya mengangguk kecil. Tapi dalam hatinya, ia merasa larangan itu sudah kuno. Baginya, sore hari justru waktu yang paling tenang. Bayinya sering menendang keras saat menjelang maghrib, membuat Naya gelisah dan merasa sesak jika hanya berdiam diri di dalam kamar. "Enggak apa-apa, Mbah. Naya cuma sebentar kok. Mau ambil udara di depan rumah." "Jangan lama-lama. Kalau azan maghrib sudah dekat, langsung masuk ya, Le," ucap Mbah Narmi dengan nada cemas. Naya melangkah keluar. Langit berwarna jingga keemasan, awan tipis berarak pelan. Di ujung jalan kampung, beberapa anak kecil masih bermain lompat tali. Padahal suara azan dari surau tua hampir terdengar. Naya duduk di bangku bambu depan rumah, memegangi perutnya yang membuncit. Ia mengelus-elusnya perlahan sambil tersenyum. "Sebentar lagi kamu lahir, Nak," bisiknya. Namun, dari balik rumpun bambu tak jauh dari pagar rumah, terdengar suara gemerisik seperti langkah kaki yang menyeret. Naya menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Ia menggarniat, matanya menyapu sekitar hening. Angin sore berhembus, dingin membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar, seperti tawa anak-anak, tapi anehnya terdengar berat dan menggema. Naya berdiri, ingin memastikan suara itu, tapi begitu ia melangkah ke dekat pagar, seekor kucing hitam melintas cepat di hadapannya. Matanya menatap tajam ke arah bambu. "Ah, cuma kucing." Naya menenangkan dirinya sendiri. Namun malam itu, Naya mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di tengah kabut. Ada suara tangisan bayi di kejauhan. Ia mengikuti suara itu, tapi malah sampai di pinggir hutan. Di sana, berdiri seorang wanita berpakaian lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Perempuan itu menggendong sesuatu terbungkus kain kafan kecil yang meneteskan darah. "Anakmu, milikku," bisik suara itu, pelan tapi jelas. Naya terbangun dengan keringat dingin. Perutnya terasa berat dan dingin, seolah ada tangan lain yang sedang mengelusnya dari dalam. Pagi harinya, ia menceritakan mimpinya pada Mbah Narmi. Wajah neneknya langsung pucat. "Kamu sudah keluar saat sendekala, ya?" bentak Mbah Narmi panik. "Makhluk itu sudah mencium bau anakmu, Nduk. Kalau kamu masih bandel, bisa-bisa anakmu diambil." Naya terdiam, hatinya diliputi rasa tak tenang, tapi ia masih belum percaya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, ia tetap keluar menjelang maghrib. Ia merasa tubuhnya lebih lega saat duduk di luar. Tapi apa yang ia tidak tahu, tiap sore langkahnya diamati dari balik gelapnya semak dan bayangan. Pepohonan, sendekala, telah menandainya, dan sesuatu dari alam lain telah menginginkan bayinya. Sudah 3 hari berlalu sejak mimpi aneh itu menghampiri Naya. Sejak saat itu, malam-malamnya tak lagi tenang. Ia sering terbangun di tengah malam, jantung berdebar, tubuh basah oleh keringat dingin. Kadang, ia merasa seperti ada yang memperhatikan. Dari sudut gelap kamarnya, walau saat dilihat, hanya ada bayangan almari dan kain jemuran yang tergantung di balik pintu. Suatu sore, seperti biasa, Naya duduk di bangku bambu depan rumah. Langit mulai menguning, burung-burung kembali ke sarang. Perutnya terasa kencang, seperti tertarik perlahan dari dalam. Tapi bukan rasa sakit seperti kontraksi, melainkan seperti sentuhan halus, dingin, menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mengelus perutnya sambil menghela napas panjang. "Kamu baik-baik aja kan, Nak?" Angin sore tiba-tiba berembus kencang, membuat daun-daun pisang di belakang rumah bergoyang keras. Naya memeluk lengannya, merasa aneh. Lalu terdengar suara perempuan menyanyi lirih dari arah sawah. "Nina Bobo,
Oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo, digendong si hitam. Naya menoleh cepat ke arah suara itu. Tidak ada siapapun, hanya bayangan pohon randu yang besar, berdiri tegak di tengah sawah, menghitam saat cahaya senja mulai menghilang. Siapa yang nyanyi? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Dari arah belakang pohon randu, muncul sesosok bayangan tinggi, pelan-pelan berjalan mendekat. Gerakannya lambat, kepalanya menunduk. Naya tak bisa melihat wajahnya karena matahari hampir tenggelam. Tapi yang membuat jantungnya nyaris copot adalah wanita itu berjalan sambil menggendong sesuatu. Sesuatu yang terbungkus kain putih kecil. Seperti bayi, langkah wanita itu tidak menyentuh tanah. Ia melayang. Naya terpak tak bisa bersuara. Tubuhnya membeku di tempat. Nafasnya tercekat. Naayar, suara teriakan Mbah Narmi membuyarkan semuanya. Seketika tubuh Naya bisa bergerak lagi. Ia langsung menoleh ke belakang, melihat neneknya berdiri di depan pintu dengan wajah panik. Saat Naya menoleh kembali ke sawah, wanita itu sudah tidak ada. Masuk sekarang, cepat! Kau sudah dipanggil tadi. Naya masuk dengan napas ngos-ngosan. Ia merasa jantungnya berdetak di telinga. Badannya gemetar. Mbah Narmi menutup pintu rumah, lalu menyalakan dupa dan menyiram lantai dengan air kembang yang sudah didoakan. Kamu lihat kan? Kamu sudah melihat dia. Makhluk itu sudah dekat, Nduk. Sudah menampakkan diri. Itu tandanya dia sudah naksir. Anakmu? Naya menangis. Aku nggak tahu, Mbah. Aku cuma pengen cari udara. Aku sesak di dalam. Mbah Narmi tak menjawab. Ia hanya duduk bersila di depan pintu, menggumamkan doa sambil memegangi segenggam garam dan segelas air putih. Naya diperintahkan untuk tidak keluar rumah lagi menjelang maghrib. Bahkan untuk membuka jendela pun dilarang. Namun malam itu, gangguan tidak berhenti. Saat tengah malam, suara tangisan bayi terdengar di dapur. Naya terbangun dari tidurnya. Ia kira itu suara bayinya. Tapi ia belum melahirkan. Dengan pelan ia berdiri, memegangi perut, lalu berjalan menuju dapur. Tapi suara itu menghilang begitu saja saat ia menyentuh daun pintu. Saat dibuka, dapur kosong. Lampu temaram, remang-remang. Hanya terlihat bayangan gentong dan alat masak tergantung. Tapi saat ia membalikkan badan, ada bayangan wanita berdiri di belakangnya. Naya menjerit keras. Mbah Narmi segera datang, memeluk Naya yang menangis histeris. Dia sudah masuk ke rumah. Ini Leh, kita harus panggil orang pintar. Ini bukan gangguan biasa. Keesokan harinya, Mbah Narmi pergi memanggil dukun kampung bernama Mbah Karso. Lelaki tua itu dikenal sebagai orang sakti di desa-desa sekitar. Ia bisa melihat makhluk halus dan mengusirnya. Saat datang, Mbah Karso langsung menatap Naya dalam-dalam. Kamu sudah diincar. Bayimu sudah ditandai oleh penghuni dunia sebelah. Dan dia bukan makhluk biasa. Dia dulu juga seorang ibu tapi meninggal saat melahirkan. Arwahnya tidak pernah tenang. Dan sekarang dia ingin menggantikanmu. Naya gemetar. Mulutnya kering. Ia menatap perutnya yang mulai bergerak pelan. Seperti ada yang sedang gelisah di dalam. Mbah Karso menyalakan kemenyan dan membaca mantra. Dan malam itu, ritual pertama untuk menolak gangguan pun dimulai. Tapi tidak semua berjalan lancar. Karena makhluk itu tidak akan menyerah semudah itu. Malam itu, rumah kecil Naya dipenuhi bau kemenyan dan asap dupa. Lampu dipadamkan, hanya cahaya lilin yang menyala di 4 sudut ruangan. Di tengah-tengah, Naya duduk bersila dengan mata tertutup, ditemani Mbah Narmi di belakangnya, memegangi pundaknya erat. Di depan mereka, Mbah Karso mulai merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, sambil menggoyang-goyangkan kelapa hijau yang diberi benang merah melilit. Ritual tolak bala itu adalah upaya awal untuk memutus tanda yang sudah ditaruh oleh makhluk halus itu pada bayi Naya. Dalam kepercayaan Jawa, bila seorang perempuan hamil sudah ditandai oleh arwah penasaran, maka jalan satu-satunya adalah mengusirnya sebelum bayi lahir. Jika tidak, arwah itu bisa mengambil alih tubuh si ibu, atau yang lebih buruk, bayi itu lahir tanpa nyawa. Aku akan buka jalur komunikasi dengan dia. Kita harus tahu kenapa dia memilih kamu, Naya, ucap Mbah Karso pelan. Naya menunduk, tubuhnya bergetar, wajahnya basah oleh keringat. Matanya terpejam, napasnya berat. Tapi saat suara mantra semakin keras dan udara makin panas, tiba-tiba ia mendongak. Tatapannya kosong, mulutnya terbuka sedikit, dan dari sana keluar suara. Bukan suara Naya. Suara itu serak, dalam, seperti 2 suara yang berbicara bersamaan. Aku tidak ingin menyakitinya, tapi aku harus punya satu saja. Satu anak saja. Semua yang ada di ruangan terdiam. Mbah Narmi menjerit, itu bukan suara Naya.
Astagfirullah. Mbah Karso tetap tenang. Ia melanjutkan mantra sambil menaburkan garam ke arah Naya. Tapi tubuh Naya mulai bergerak tak terkendali. Ia mencakar-cakar lantai, tertawa pelan, lalu menangis seketika. Aku dulu mati sendirian di pinggir sawah. Tak ada yang bantu. Bayiku lahir dan mati dalam pelukan. Aku cuma ingin punya satu anak saja, biarkan aku ambil. Hanya bayinya. Ibunya bisa tetap hidup. Tidak bisa, bentak Mbah Karso. Anak itu bukan milikmu. Kau sudah mati. Kembalilah ke tempatmu. Tiba-tiba Naya mendesis. Lalu tubuhnya terhentak. Ia jatuh lemas di lantai. Seperti pingsan. Mbah Narmi segera memeluknya sambil menangis. Setelah beberapa menit, Naya membuka mata. Ia terlihat bingung, linglung dan tidak mengingat apapun. Tapi air matanya terus mengalir. Perutku dingin sekali, Mbah. Seperti ada yang merayap di dalam. Mbah Karso mengusap keringat dari wajahnya. Makhluk itu bukan makhluk sembarangan. Dia bukan jin biasa. Dia arwah ibu yang meninggal penuh dendam. Dia takkan berhenti hanya karena diusir. Kita hanya bisa menahan dia, bukan menghilangkan. Lalu bagaimana, Mbah? Tanya Mbah Narmi panik. Kita harus tutup semua jalur masuk di rumah ini. Tidak boleh ada pintu atau jendela terbuka menjelang maghrib. Tidak boleh ada benda milik orang asing dibawa masuk. Dan satu lagi, apa? Jangan biarkan Naya keluar rumah satu langkah pun. Mulai malam ini sampai hari kelahirannya tiba. Tapi keesokan malamnya, larangan itu tanpa sengaja dilanggar. Saat menjelang maghrib, listrik di rumah padam. Gelap, Mbah Narmi mencari lilin ke dapur, sementara Naya yang berada di kamar merasa kepanasan. Tanpa pikir panjang, ia membuka jendela kamar yang menghadap ke kebun belakang. Udara dingin masuk, segar, tapi di antara tiupan angin itu, ada suara yang ikut menyelinap. Naya menoleh, tapi yang ia lihat bukan halaman rumah, melainkan hamparan sawah yang dipenuhi kabut. Padahal halaman belakang mereka tak sejauh itu. Dan di tengah kabut itu, wanita berpakaian putih, berambut panjang, berdiri sambil menggendong bayi. Kali ini jelas sekali, wajahnya pucat. Matanya hitam, bibirnya biru. Wanita itu melambai ke arah Naya. Sudah kubilang, hanya satu anak saja. Naya, tubuhnya jendela mendadak menutup sendiri dengan keras. Membuat Mbah Narmi dan Mbah Karso yang baru datang dari luar segera berlari ke kamar. Saat mereka masuk, Naya sudah terbaring di lantai. Perutnya berdetak keras, seperti bayi di dalamnya sedang berontak. Dia semakin dekat dan semakin kuat, kata Mbah Karso serius. Bayi ini harus lahir secepatnya. Kalau tidak, dia akan merebutnya sebelum kita sempat menyelamatkan. Dan sejak malam itu, waktu terasa semakin sempit. Suasana rumah Naya berubah menjadi tegang sejak kejadian di malam sebelumnya. Pagi itu, Naya duduk di depan kayu dengan selimut membungkus tubuhnya. Wajahnya pucat, pandangannya kosong, dan tubuhnya terus menggigil meski matahari pagi sudah naik tinggi. Bayinya bergerak tidak seperti biasa. Lebih sering, lebih kuat, seolah gelisah di dalam perut. Mbah Karso duduk di dekat pintu sambil memandangi segenggam tanah dari pekarangan belakang. Ia tampak gelisah. Tanah di belakang rumahmu sudah tidak bersih, Mayu, katanya pada Mbah Narmi. Bau kematian sudah nempel di sana. Mbah Narmi memejamkan mata. Lalu bagaimana, Mbah? Kita tidak bisa tunggu lama lagi. Anak itu harus lahir. Tapi kalau paksaan lahiran dilakukan sekarang, bukankah bahaya? Mbah Karso mengangguk pelan. Ya, tapi bahaya lebih besar justru kalau kita menunggu. Kalau waktunya terlalu malam, kekuatan makhluk itu akan lebih kuat dari perlindungan apa pun. Kita harus bantu bayi itu lahir sebelum sendekala berikutnya. Siang itu, Mbah Karso mempersiapkan sebuah ritual khusus. Upacara kelahiran terjaga, yaitu proses lahiran dibantu spiritual untuk memagari bayi dan ibunya dari gangguan makhluk gaib. Ia meminta bantuan dua wanita tua dari desa sebelah yang sudah sering membantu kelahiran secara tradisional, Bu Wirni dan Bok Darinem. Mereka dikenal sebagai dukun beranak yang juga paham ilmu pelindung diri. Naya dipindahkan ke ruang tengah rumah. Semua pintu dan jendela ditutup rapat dan dipaku dari dalam. Garis benang merah dipasang mengelilingi rumah, diselingi jimat kecil dari daun kelor, potongan bawang merah, dan garam kasar. Sementara itu, Mbah Narmi membacakan doa-doa pelindung sambil duduk di dekat kaki Naya yang mulai kesakitan. Kontraksi datang bertahap. Nafas Naya mulai berat, keringat membasahi keningnya. Tapi yang aneh, setiap kali kontraksi datang, suara tangisan bayi ikut terdengar samar-samar dari luar rumah. Bu Wirni langsung menoleh. Itu suara siapa? Ada bayi di luar? Mbah Karso berdiri cepat. Bukan bayi, itu dia. Dia sudah tahu kita mencoba melawan. Dia meniru suara bayi untuk membuat kita buka pintu. Di luar Rama,
terdengar suara ketukan pelan di pintu belakang. Suara itu sangat lembut, namun terus-menerus tok tok tok. "Bukakan, ini bayimu." Semua orang membeku. Nia menjerit, perutnya makin kencang. Darah mulai keluar. Mbah Karso berdiri di depan pintu, menempelkan daun kelor dan kendi kecil berisi air doa. Ia mengguratkan mantra di lantai dengan abu dupa. "Kalau pintu ini terbuka, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan anak itu," gumamnya. Tapi tiba-tiba angin kencang menerpa dari atap rumah. Genting berjatuhan. Kain penutup jendela robek oleh hembusan angin dingin yang datang entah dari mana. Langit luar sudah mulai berubah jingga. Waktu sendekala hampir tiba. "Sekarang atau tidak?" sama teriak Bu Wirni. "Kita harus keluarkan bayinya sekarang." Naya menggigit kain, menahan sakit yang luar biasa. Tubuhnya menggigil, tapi ia mencoba tetap sadar. Bu Wirni dan Mbok Darinem mulai bekerja cepat. Tangan mereka lincah, tapi wajah mereka pucat. Ini bukan proses kelahiran biasa. Sambil membantu Naya mengejan, mereka terus membaca mantra pelindung di luar rumah. Suara tawa wanita mulai terdengar, diiringi suara tangis bayi yang saling bersahutan. "Anak itu untukku, kau bisa tetap hidup, tapi biarkan aku mengambilnya." Mbah Narmi menangis sambil memegangi tangan Naya. "Tahan, Lek, tahan. Jangan kasih dia kesempatan masuk." Mbah Karso melempar segenggam garam ke arah atap rumah. Bukan tubuhnya yang dia incar, tapi rohnya. Dia mau ganti posisi. Kalau bayinya keluar tanpa perlindungan, dia bisa langsung masuk ke tubuh bayi itu. Tiba-tiba, Naya menjerit panjang, dan sesaat kemudian tangis bayi terdengar. Tapi bukan hanya satu dua suara tangis menggema bersamaan. Satu berasal dari tubuh Naya. Satu lagi dari luar rumah. Bu Wirni mengangkat bayi kecil itu tinggi-tinggi. Masih merah, tapi menangis dengan kuat. "Sudah keluar," katanya. Namun, tiba-tiba lampu lilin padam bersamaan. Angin menyapu seluruh ruangan. Pintu bergetar hebat, hampir terbuka paksa. Naya menatap bayinya dengan mata berkaca-kaca. Tapi, ia juga mendengar suara tangisan lain. Dari arah atap rumah itu, "Anakku, itu harusnya milikku." Mbah Karso segera memecahkan kendi doa ke arah pintu. Asap putih keluar dari pecahan kendi. Rumah bergetar keras. Lalu, sunyi. Bayangan di atap perlahan menghilang. Suara tangis kedua pun lenyap. Mbah Karso duduk lemas. Dia sudah pergi. Untuk sekarang. Mbah Narmi memeluk Naya dan bayinya. Tangis bahagia bercampur lega. Tapi Mbah Karso masih menatap lenggit-lenggit rumah dengan sorot mata khawatir. Dia belum benar-benar pergi, hanya tertahan. Kita masih harus siapkan satu ritual terakhir. Kalau tidak, dia akan kembali saat bayi ini mencapai usia 7 hari. Dawn malam itu, rumah kecil di ujung desa Sukawening kembali sunyi. Tapi bagi mereka yang tahu, pertarungan belum benar-benar selesai. Hari-hari setelah kelahiran bayi Naya terasa berbeda, bukan hanya karena suara tangis mungil yang kini mengisi rumah kayu itu, tapi juga karena hawa di sekeliling rumah terasa lebih berat dan dingin. Bahkan saat matahari bersinar terik, angin yang berhembus dari arah belakang rumah tetap membawa rasa sejuk yang menusuk. Bukan menyegarkan, melainkan menyeramkan. Bayi perempuan Naya diberi nama Larasati, yang artinya kesejukan yang lahir dari hati. Tapi anehnya, sejak malam pertama, bayi itu selalu menangis keras setiap menjelang tengah malam, tepat pukul 2. Tangisnya berhenti begitu azan subuh berkumandang. "Ini bukan tangis biasa," kata Mbah Karso sambil menatap bayi itu yang dipeluk Naya dengan tubuh gemetar. Tangis itu bukan karena lapar, tapi karena ada yang memanggilnya dari luar. Gitu. Belum sepenuhnya lepas dari ikatan dunia gaib. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Mbah?" tanya Mbah Narmi cemas. "Ritual selamatan 7 hari harus dilakukan dengan benar. Kalau tidak, roh wanita itu akan datang lagi, dan kali ini bisa mengambil lebih dari sekadar suara tangis." Malam ke-7 pun tiba. Ritual disiapkan sejak pagi. Di atas tempa diletakkan bubur merah putih, ayam ingkung, kembang 7 rupa, dan segelas air putih yang ditutupi daun pisang. Di sudut ruangan diletakkan kendi berisi tanah kuburan dan rambut bayi yang digunting sedikit untuk upacara pelindung. Tepat setelah maghrib, semua pintu dan jendela ditutup. Naya duduk menggendong Larasati yang dibalut selendang merah, sementara Mbah Karso berdiri membaca mantra sambil memutar kendi pelindung. Beberapa warga ikut hadir untuk membantu berdoa, tapi tidak semua berani menatap langsung ke arah Naya dan bayinya. Tatapan Larasati kadang kosong, kadang seolah mengikuti bayangan yang tak terlihat oleh siapapun.
Dan saat jam dinding menunjukkan jam 1:59 tengah malam, tiba-tiba kendi di tengah ruangan bergetar sendiri. Suara seperti napas panjang terdengar dari langit-langit rumah. Lampu minyak yang menyala redup mulai berkedip-kedip. Sudah 7 hari, biarkan aku menjemputnya. Suara itu lirih, namun terdengar oleh semua orang di ruangan. Naya langsung memeluk bayinya erat. Bayi itu menangis keras, seolah menolak sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, daun pintu dapur terbuka sendiri. Padahal sebelumnya sudah dipaku dan diganjal dari dalam. Angin dingin masuk. Dari arah belakang rumah, terdengar suara langkah kaki yang diseret, pelan, berat, lalu berhenti tepat di ambang pintu ruang tengah, dan muncullah dia. Wanita itu kini tak lagi mengenakan kebaya lusuh. Ia mengenakan kain putih panjang seperti kafan, tapi wajahnya tetap sama pucat, mata hitam pekat, dan tangan kurus panjang. Di gendongannya, terbungkus sesuatu seperti janin yang sudah membusuk, namun masih meneteskan darah segar. Anak, sudah 7 hari. Biarkan aku menukar dia. Aku tak akan datang lagi kalau kau beri 1. Mbah Karso segera berdiri di depan Naya. Kau tidak punya hak atas anak ini. Ini anak manusia yang lahir dari rahim dan darah ibunya. Wanita itu tertawa-tawa lirih yang menggema panjang, tapi matanya menatap bayi Larasati dengan penuh nafsu. Bayi itu terus menangis, dan kemudian menatap balik wanita itu. Semua orang membeku. Dia melihat makhluk itu. Bisik Mbah Karso pelan. Itu berbahaya. Kalau bayi bisa melihat, berarti roh si arwah masih menempel padanya. Mbah Karso membuka kendi terakhir. Kendi putih yang diisi rambut, tanah kuburan, kembang kantil, dan air suci. Ia mengguncangkannya kuat-kuat sambil berdoa. Kembalilah ke tempatmu. Kembalilah ke alam yang telah ditutup untukmu. Wanita itu berteriak. Suaranya melengking tinggi. Wajahnya memudar. Gendongannya mulai terbakar oleh cahaya dari dalam kendi. Lalu dengan jeritan panjang yang menyayat telinga, tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang langsung tersedot ke dalam kendi, lalu tertutup rapat sendiri. Mbah Karso menutup kendi dengan daun kelapa kering dan mengikatnya dengan tali akar beringin. Jangan pernah buka kendi ini. Kuburkan di bawah pohon sawo yang tua. Jangan pernah didoakan. Jangan pernah didekati. Setelah kejadian itu, malam menjadi tenang. Larasati tidak menangis lagi tengah malam. Ia tumbuh menjadi bayi yang sehat. Meski sering menatap kosong ke dinding seperti melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain, Naya mulai kembali tersenyum, tapi tetap menyimpan ketakutan di balik hatinya. Setiap kali senja mulai turun dan cahaya mulai memerah, ia tak pernah lagi keluar rumah. Karena bagaimanapun juga, sendekala bukanlah waktu untuk manusia berkeliaran. Dan di desa Sukawening, larangan itu kini tak lagi dianggap sebagai mitos, tapi peringatan hidup yang ditulis oleh pengalaman dan ketakutan seorang ibu. 7 tahun telah berlalu sejak malam kelahiran Larasati yang penuh teror itu. Desa Sukawening kembali tenang seperti sedia kala. Rumah-rumah penduduk masih berdiri sederhana. Ayam-ayam berkokok setiap pagi, dan kabut tipis menyelimuti lembah saat matahari baru menyentuh dedaunan. Tapi di rumah kayu di ujung kampung, ada satu hal yang tetap tidak berubah sejak malam itu. Tak ada satupun jendela dibuka. Menjelang maghrib, Larasati tumbuh menjadi anak perempuan yang cantik dan pintar. Rambutnya hitam legam, kulitnya cerah, dan matanya, mata yang tajam seolah menyimpan rahasia besar. Banyak tetangga yang suka padanya, tapi tak sedikit pula yang merasa risih bila terlalu lama ditatap oleh bocah itu. "Nduk, kenapa kamu sering diam dan mandangin pojokan itu terus?" tanya Naya suatu sore, saat Larasati duduk bersila di lantai depan kamar. Matanya menatap sudut gelap dekat lemari tua. Larasati menjawab pelan, "Soalnya dia sering duduk di situ." "Siapa?" Naya menelan ludah, tangannya otomatis memeluk. Anaknya lebih erat, yang pakai baju putih, yang suka nyanyi lagu bayi. Wajah Naya langsung pucat. Ia menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan rasa takut yang tiba-tiba menyeruak. "Laras, dengerin ibu baik-baik ya. Kalau kamu lihat atau dengar yang aneh-aneh, kamu jangan tanggapin. Tutup mata kamu, baca doa." Larasati hanya mengangguk pelan. Tapi malam itu, setelah tertidur, ia terbangun dengan mata terbuka dan tersenyum kecil. "Aku nggak takut kok," bisiknya pada bayangan di sudut kamar. Beberapa hari kemudian, hal-hal ganjil mulai terjadi di desa. Seekor ayam milik tetangga mendadak mati tanpa sebab. Bulunya habis seperti terbakar. Seorang anak kecil tetangga mendadak demam tinggi dan mengigau soal perempuan tinggi yang ngajak main di kebun pisang. Bahkan Pak RW desa pun mengeluh melihat sosok putih melintas di belakang musala saat ia sedang bersih-bersih selapas. Maghrib, desa kembali diliputi kegelisahan. Di rumah Naya,
Bau dupa mulai kembali memenuhi ruangan. Mbah Narmi, meski sudah rentah, kembali mengambil kendi lamanya dari bawah kolong tempat tidur. Aku sudah bilang, jejaknya belum hilang. Anak ini masih terikat, walau makhluk itu sudah disegel. Ikatannya masih ada di matanya. Apa maksudnya? Bah, tanya Naya dengan suara bergetar. Anakmu bisa melihat apa yang tak boleh dilihat, dan kadang mereka yang dilihat. Jadi tahu bahwa mereka dilihat. Suatu malam, Larasati mendadak menghilang dari kamarnya. Pintu tak terbuka, tapi ia tidak ada di tempat tidur. Nia histeris. Seluruh warga mencari hingga ke kebun dan pemakaman desa. Di bawah cahaya rembulan, mereka akhirnya menemukan Larasati duduk tenang di dekat pohon sawo tua, tempat kendi pengurungan dulu dikuburkan. Ia duduk sambil memegang bunga melati, dan di sampingnya, tanah tampak gembur seperti baru digali. Saat mereka menghampiri, Larasati berkata pelan, "Dia panggil aku, katanya dia bukan mau menyakiti, cuma mau ditemani." Mbah Karso yang sudah tua datang kembali malam itu. Berjalan dengan tongkat dan nafas pendek. Ia memeriksa Larasati dan langsung tahu, roh itu belum selesai. Makhluk itu dulu tidak benar-benar hilang, hanya dikurung, tapi tidak diantar pulang. Larasati adalah pintu terbuka baginya. Dia butuh tubuh, dia butuh teman, dan sekarang dia mulai mendekat lagi. Naya menggigil ketakutan. Ia menatap anaknya yang kini tertidur dengan tenang, seolah tak sadar bahwa dunia di sekitarnya sedang dipenuhi bayangan. Lalu harus apa, Mbah? Aku nggak sanggup kalau dia harus ngalamin hal kayak aku dulu. Kita harus siapkan upacara pengembalian roh. Tapi ini berbeda dari 7 tahun lalu. Sekarang, kita harus mengantar roh itu. Kies, kalau tidak, bukan hanya anakmu yang akan diambil, tapi siapapun yang tinggal di desa ini. Malam semakin larut, angin berhembus dari arah hutan bambu. Pohon sawo di belakang rumah bergoyang pelan, padahal udara sedang tenang. Di kamar, Larasati membuka matanya perlahan. Dari dalam kegelapan, terdengar suara lembut, penuh kasih. "Larasati, kamu anak yang baik." Ibu yang satunya hanya ingin bermain sebentar saja. Dan Larasati, seperti tersihir, menjawab dengan suara lirih, "Boleh. Asal jangan bawa aku jauh-jauh." Dan dari luar jendela, bayangan putih berdiri menunggu. Sejak malam Larasati ditemukan di bawah pohon sawo tua. Suasana rumah kembali terasa seperti 7 tahun lalu. Dingin, sunyi, dan menegangkan. Larasati yang biasanya ceria kini sering termenung. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali menggumamkan lagu-lagu bayi yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. "Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo, dijemput Ibu Putih." Mbah Narmi hanya bisa menangis setiap kali mendengar suara cucunya menyanyikan lagu itu, sambil duduk sendiri di sudut rumah. Naya sudah mencoba menenangkan dirinya, tapi firasatnya semakin kuat. Sesuatu sedang terjadi dalam tubuh anaknya. Malam itu, Mbah Karso memanggil 3 dukun sepuh dari dusun lain. Mereka datang membawa buntelan kain putih, dupa hitam, dan kendi kuno. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua bernama Nyai Prawerti, melihat Larasati sejenak dan langsung menggeleng pelan. Dia sudah buka pintu kedua. Naya bingung. "Pintu kedua apa, Nyai?" Nyai Prawerti menatap dalam. Suaranya berat. "Roh wanita itu dulu kita kurung di dalam kendi. Tapi yang kita tidak tahu, dia meninggalkan jejak di mata anak ini. Jejak itu kini terbuka. Kalau tidak ditutup, jiwanya akan tergantikan perlahan." "Digantikan?" Mbah Narmi menatap cucunya, panik. "Maksudnya dirasuki?" "Bukan hanya dirasuki," lanjut Nyai Prawerti. "Diambil tempatnya. Perlahan-lahan, jiwa anakmu akan tersingkir. Hingga suatu hari nanti, tubuh itu akan menjadi milik roh wanita itu sepenuhnya." Malam itu juga, mereka mempersiapkan ritual pengembalian roh yang berbeda dari ritual sebelumnya. Kali ini, tujuannya bukan hanya mengusir, tapi mengantar dan memutus semua ikatan antara roh dan tubuh. Larasati. Mereka membuat lingkaran dari garam kasar dan bunga kantil di ruang tengah. Larasati diletakkan di dalam lingkaran dengan kendi lama yang pernah menyegel roh itu. Dikeluarkan lagi dari tempat terkuburnya dan ditaruh di depan anak itu. Tepat pukul 11 malam, ritual dimulai. Nyai Prawerti membaca mantra dengan irama pelan, tapi dalam dan menghantam jantung. Asap dupa hitam mulai memenuhi ruangan, dan api lilin tiba-tiba bergerak liar. Meski tak ada angin, Larasati membuka matanya perlahan. Matanya hitam pekat. Bukan seperti mata anak-anak, tapi seperti lubang gelap tanpa dasar. "Aku sudah lelah. 7 tahun menunggu. Sekarang aku hanya ingin tinggal." "Itu bukan suara Larasati." Naya memekik.
Itu bukan anakku, itu bukan suara Laras. Nyai Prawerti tidak berhenti melafal. Ia menyuruh Naya tetap duduk di luar lingkaran. Jangan masuk, sekali kamu sentuh tubuh anakmu sekarang, roh itu bisa langsung pindah ke tubuhmu juga. Sementara itu, tubuh Larasati mulai melayang sedikit dari lantai. Matanya tetap menatap kendi tua di depannya. Bibirnya bergetar. Kalian sudah kurung aku, tapi aku tidak sendiri. Aku tidak sendiri. Tiba-tiba, semua kaca jendela pecah bersamaan. Angin besar masuk, membuat seluruh lampu padam. Suara tangisan bayi, teriakan wanita, dan tawa aneh terdengar bersamaan dari banggen-beanggen di dinding. Muncul bayangan lain, samar-samar, seperti wanita-wanita berpakaian putih yang semuanya memeluk sesuatu, seperti janin. Mereka mengelilingi rumah, tidak hanya satu, tapi banyak. Nyai Prawerti menggertakkan gigi. Bukan satu roh, mereka datang bersama. Mereka semua adalah Roro ibu yang mati tanpa sempat menggendong bayinya. Kenapa sekarang? Tanya Mbah Karso dengan suara serak. Karena tubuh Larasati terlalu bersih. Jiwa anak ini terang. Mereka semua tertarik. Meriketik, tubuh anak ini bisa jadi tempat baru bagi mereka. Dalam situasi mencekam itu, satu-satunya jalan adalah mengembalikan jejak roh ke tubuh aslinya dan menutup mata batin Larasati. Tapi waktu mereka tidak banyak. Mbah Karso mengambil segenggam tanah dari kendi dan menaburkannya ke arah Larasati. Tapi tubuh anak itu mendesis, dan bayangan-bayangan di dinding mendekat lebih cepat. Nyai Prawerti membuka satu botol kecil berisi minyak wangi dari akar pohon sawo tua. Ia mengoleskan minyak itu di kelopak mata Larasati sambil berdoa keras. Jiwa yang tertinggal, pulanglah. Ini bukan rumahmu. Ini bukan tubuhmu. Ini bukan waktumu. Tubuh Larasati bergetar keras. Matanya memejam paksa. Bayangan-bayangan di dinding berteriak dan mulai menghilang satu persatu. Kendi tua bergetar dan pecah dengan suara keras. Asap hitam menyembur keluar lalu menghilang perlahan. Nyai Prawerti jatuh terduduk. Larasati menangis keras dan memeluk. Ibunya, Bu, aku lihat dia. Tapi aku nggak mau sama dia. Aku mau sama ibu aja. Nia menanggus, memeluk anaknya erat. Malam itu, ritual berhasil. Tapi Nyai Prawerti memberi satu pesan terakhir. Pintu sudah ditutup, tapi kuncinya masih rapuh. Jangan biarkan dia membuka jalan lagi. Saat anakmu mulai bicara dengan bayangan, mulai menyanyi sendiri, atau menatap kosong, itu artinya pintu itu mulai terbuka kembali. Sejak malam itu, Larasati tampak kembali seperti biasa, ceria, ringan, dan penuh senyum. Tapi Naya pernah lagi menatap mata anaknya lama-lama. Karena di balik sorot mata bening itu, mungkin masih ada sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Dan bayangan di bawah pohon sawo itu kadang masih tampak berdiri di ujung ladang, menunggu, diam, tak pernah benar-benar pergi. Tahun demi tahun berlalu. Larasati kini telah beranjak remaja. Usianya sudah menginjak 14 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis yang manis dan pintar, namun tetap menyimpan sisi yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tak nyaman. Matanya tetap indah, tapi tajam. Tatapannya bisa membuat orang dewasa, sekalipun merasa seperti sedang dihakimi oleh sesuatu yang tak mereka pahami. Naya masih menjaga anaknya seperti porselen rentan, namun terlihat kuat di luar. Ia tak pernah lupa pesan Nyai Prawerti. Jika bayangan kembali hadir, maka pintu akan mulai terbuka lagi. Dan itu mulai terasa. Semuanya bermula dari cermin di kamar Larasati. Cermin itu adalah peninggalan nenek buyut Naya, diletakkan di kamar hanya karena tidak muat disimpan di gudang. Awalnya tak ada yang aneh, tapi beberapa minggu terakhir, Larasati mulai betah duduk lama di depan cermin itu. Ia sering mematut diri, bukan untuk merias, tapi hanya memandang, seolah bukan dirinya yang sedang dia lihat. Kadang ia tertawa sendiri, kadang diam sambil menitikan air mata. "Laras, ngapain kamu di situ terus, Nduk?" tanya Naya suatu malam. Larasati tersentak. Ia buru-buru menutup kain penutup cermin dan berbalik. "Nggak, Bu, aku cuma iseng aja, capek belajar." Tapi malam itu, saat semua sudah tidur, Larasati terbangun dan kembali membuka penutup cermin. Ia duduk bersila, menatap pantulan dirinya dalam gelap. Dari balik cermin, ada wajah lain yang muncul. Perlahan, bukan miliknya. Wajah perempuan dewasa, pucat, dengan mata hitam dan bibir membiru. "Kamu sudah besar, Larasati. Akhirnya kamu bisa dengar aku lebih jelas." Larasati tersenyum tipis. Tak takut, tidak juga terkejut. "Aku tahu kamu selalu lihat aku dari dulu, tapi kenapa sekarang baru ngomong? Karena sekarang kamu kuat, kamu mulai percaya. Dan saat kamu percaya,
Aku bisa berbicara. Kenapa? Kamu selalu muncul di bayangan, di mimpi, di suara-suara. Karena aku adalah kamu yang seharusnya aku yang tertinggal. Dan cermin itu retak sedikit di sudutnya. Pagi harinya, Naya menemukan anaknya duduk di depan cermin, tertidur dengan kepala menyandar ke pinggiran kayu bingkai. Di bawahnya, ada coretan-coretan aneh di lantai. Seperti tulisan, tapi bukan huruf yang bisa dibaca. Larasati? Naya mengguncang tubuh anaknya pelan. Larasati membuka mata, tapi tatapannya kosong. Ia menatap ibunya sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku bukan sendirian, Bu." Hari-hari berikutnya hal-hal ganjil mulai terjadi lagi. Seekor kucing hitam milik tetangga tiba-tiba mati tepat di depan pintu rumah mereka, dengan kepala menghadap ke arah pintu masuk. Di kamar Larasati, kaca jendela mulai berembun dari dalam saat malam hari. Meski udara panas, bau bunga kantil dan dupa putih muncul tiap malam dari arah kamar anak itu. Padahal tak ada yang membakar apapun, Naya semakin cemas. Ia mencoba menutupi semuanya dari Larasati, tapi anak itu makin hari makin dingin. Ia sering melamun, menulis simbol-simbol aneh di buku sekolah, dan kadang berbicara pelan di kamar saat semua orang sudah tidur. Hingga akhirnya, malam itu tiba. Malam purnama penuh pertama setelah Larasati mengalami menstruasi pertamanya, yang dalam kepercayaan Jawa kuno menandai pembukaan gerbang dewasa antara dua dunia. Dan tepat malam itu, cermin di kamar Larasati pecah sendiri. Retakan membentuk pola, seperti mata yang terbuka lebar. Dari retakan itu, kabut tipis keluar perlahan. Larasati duduk di kasur, membeku. Di hadapan ia, muncul bayangan perempuan putih sama seperti dulu saat ia bayi. Tapi kini sosok itu tak lagi samar. Ia utuh, jelas, seperti manusia biasa. Waktunya, Larasati. Biarkan aku menempati yang kosong. Aku lelah jadi bayangan. Aku ingin hidup. Larasati gemitar, tapi aku belum siap. Aku masih ingin sama ibu. Ibumu tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Kau sudah bukan sepenuhnya miliknya. Perempuan itu mendekat dan menempelkan tangannya ke dada Larasati. Di sini sudah ada ruang untukku. Dan malam itu, Larasati pingsan dengan tubuh dingin seperti batu. Pagi harinya, Naya menemukan anaknya terbaring pucat. Tapi saat membuka mata, Larasati menatap ibunya dan tersenyum. Senyum yang aneh, bukan seperti biasanya. Bibirnya melengkung, pelan, matanya datar. Dan satu kalimat keluar dari mulut anaknya yang membuat jantung Naya nyaris berhenti. "Ibu, kamu masih simpan baju putih waktu kamu hamil aku kan? Aku mau pakai itu buat jalan-jalan ke sawah." Menjelang maghrib, langit sore desa Sukawening mulai berubah jingga. Senja yang seharusnya terasa hangat justru membawa hawa dingin menusuk, seperti menjelang badai. Angin berembus pelan, tapi terasa berat dan menyakitkan di kulit, seperti membawa bisikan yang tak terdengar di dalam rumah. Naya berdiri terpaku, sambil memandangi Larasati yang kini telah mengenakan baju putih longgar peninggalan masa kehamilan dulu. Rambut anak itu disisir rapi ke belakang, wajahnya polos, namun tatapannya kosong. Sesuatu yang berbeda, bukan Larasati yang ia kenal. "Ibu," kata Larasati dengan suara datar, "aku mau jalan-jalan sebentar ke sawah. Aku cuma mau duduk di bawah pohon sawo sebentar saja." Naya menahan napasnya, mencoba tetap tenang. Sekarang sudah menjelang maghrib, Nduk. Kamu tahu, kita nggak pernah keluar di jam segini. Tapi Larasati hanya tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi semacam senyum yang menyimpan niat tersembunyi. "Justru sekarang waktunya aku keluar, Bu. Sudah cukup aku menunggu di dalam rumah terus. Sekarang, aku harus pulang." Kalimat itu membuat tubuh Naya langsung gemetar. "Pulang?" gumamnya. "Pulang kemana, Nduk?" Larasati menunduk sebentar, lalu menatap ibunya dengan mata tajam. Matanya yang dulu hangat dan jernih, kini seperti dua sumur gelap tak berdasar. "Ke tempat asalku, tempat aku ditinggal, tempat yang dulu tidak sempat memberiku waktu untuk menggendong bayiku." Naya melangkah mundur. Air matanya mulai mengalir. "Kamu bukan Larasati." "Tidak, aku ini dua jiwa dalam satu tubuh. Tapi malam ini, salah satunya harus pergi. Dan tubuh ini hanya bisa menampung satu." Sementara itu di luar Rama, angin mulai berputar seperti pusaran. Daun-daun beterbangan liar. Awan gelap menggulung perlahan, menutupi cahaya senja. Warga yang melihat suasana langit mulai menutup pintu dan jendela. Sebagian bahkan membakar kemenyan karena merasakan sesuatu yang tidak beres. Naya yang menyadari bahaya itu, segera memanggil Mbah Karso yang meski sudah makin sepuh, masih tetap sigap. Bersama Mbah Narmi dan seorang kawan dukun muda dari desa lain,
Mereka datang membawa satu hal penting. Cermin retak yang dulu pecah di kamar Larasati. Cermin ini jadi gerbangnya, kata Mbah Karso. Dari sini, jiwa itu masuk. Dan dari sini juga, dia harus dikeluarkan. Tapi dia sudah terlalu dalam, Mbah, ujar Naya sambil menangis. Suara Larasati kadang masih terdengar, tapi makin samar. Kalau begitu, kamu harus memanggil jiwanya kembali, jawab sang dukun muda. Hanya suara seorang ibu yang bisa membuat jiwa anaknya pulang. Ritual kecil dilakukan di ruang tengah. Larasati duduk di tengah lingkaran garam dan air suci. Di depannya, diletakkan cermin yang retaknya kini terlihat seperti mata menangis. Mbah Karso membacakan doa pemisah roh, sedangkan Naya duduk di hadapan anaknya, menggenggam tangan mungil yang terasa sangat dingin Larasati. Bisik Naya sambil menahan isap. Kalau kamu masih ada di dalam, dengarkan ibu Yandu. Kamu bukan dia. Kamu bukan milik siapa-siapa selain ibu. Kamu adalah cahaya ibu. Jangan tinggalkan ibu sendiri. Larasati diam. Tiba-tiba, ia mengerang pelan. Tangannya mencengkeram baju ibunya. Matanya bergetar, dan dari dalam tubuhnya terdengar dua suara bertabrakan. Seperti gema. Aku Larasati. Bukan. Kamu adalah aku yang tertinggal. Suara perempuan gaib itu semakin kuat, semakin menguasai. Tubuh ini milik ibu yang tak sempat hidup. Aku berhak. Aku sudah tunggu 7 tahun. Dia terlalu lemah untuk bertahan. Mbah Karso segera membanting kendi berisi air doa ke depan cermin. Air memercik ke wajah Larasati dan pantulan cermin. Seketika itu juga, Larasati berteriak keras. Tubuhnya melayang setinggi setengah meter. Matanya terbelalak. Aku tidak mau pergi! Tapi Naya memeluk tubuh anaknya dengan penuh cinta. Ia menutup mata, menciumi dahi anaknya dan membisikkan satu kalimat pelan namun penuh kuasa. Kalau kamu masih Larasati, kembalilah. Kalau tidak, ibu akan ikut kamu, kemanapun kamu dibawa. Tubuh Larasati bergetar keras. Tangannya mendadak memeluk balik tubuh ibunya. Tubuhnya panas seperti terbakar, dan tiba-tiba semua lilin padam. Angin berhenti. Sunyi. Larasati terjatuh ke pangkuan ibunya, pingsan. Cermin di depan mereka retak seluruhnya, lalu pecah menjadi serpihan kecil-kecil. Dari serpihan terakhir itu, samar-samar terlihat bayangan perempuan berambut panjang berjalan menjauh di tengah kabut, sambil menggendong sesuatu yang tidak tampak jelas. Dan akhirnya lenyap. Beberapa jam kemudian, Larasati terbangun. Matanya kembali hangat. Suaranya pelan. Bu, aku mimpi ketemu perempuan yang mirip aku. Dia peluk aku, terus bilang, maafkan ibu, lalu dia pergi. Naya memeluk anaknya sambil menitikkan air mata lega. Ia tahu, malam itu bukan hanya tentang menyelamatkan tubuh anaknya, tapi juga melepaskan jiwa yang terjebak dan menunggu pulang. Sejak malam itu, cermin-cermin diturunkan dari seluruh rumah. Larasati kembali jadi gadis ceria. Tapi setiap senja, tepat sebelum maghrib, ia selalu duduk di dekat ibunya, memeluk seolah takut kehilangan lagi. Karena di antara dunia yang terang dan gelap, selalu ada waktu yang rapuh, waktu yang disebut sendekala. Dan di waktu itu, siapapun bisa kehilangan, lebih dari sekadar bayangan. 12 tahun berlalu. Larasati kini telah menjadi seorang wanita dewasa. Ia tinggal di kota, bekerja sebagai guru TK, dan dikenal sebagai sosok lembut serta penyayang anak-anak. Kehidupannya terlihat tenang. Tak ada lagi suara-suara, tak ada bayangan, tak ada mimpi aneh. Rumahnya sederhana, penuh tanaman, dan dindingnya bersih dari cermin. Tapi di hatinya, ia tahu bahwa masa lalu itu bukan cerita yang bisa dilupakan. Setiap menjelang maghrib, Larasati selalu pulang lebih awal. Ia akan duduk di beranda rumahnya, memandang langit jingga, dan menyimpan segelas air putih di dekat pintu. Itu bukan kebiasaan biasa, tapi semacam penghormatan. Pengingat bahwa dulu pernah ada jiwa lain yang ingin hidup dalam dirinya. Ibunya, Naya, kini tinggal bersama adik Larasati yang masih kecil. Sudah lama mereka tak lagi bicara soal malam sendekala itu. Semuanya seolah selesai, tapi tidak benar-benar hilang. Hingga suatu sore, Larasati menerima surat dari desa Sukawening. Sebuah undangan pengajian kematian. Nama yang tertulis di surat itu membuat napasnya tercekat. Nyai Prawerti berpulang dalam usia 102 tahun. Larasati menatap amplop coklat tua itu lama sekali. Ia tahu, kalau wanita sepuh itu pergi, maka kunci terakhir yang pernah menjaga pintu di dalam dirinya juga telah menghilang. Malamnya, Larasati bermimpi. Ia berjalan di sebuah ladang penuh kabut. Di ujung ladang, ada pohon sawo tua yang daunnya kini sudah mengering. Di bawah, sosok perempuan berambut panjang duduk menggendong seorang bayi. Wajahnya samar, tapi Larasati tahu siapa dia. Wanita itu menatapnya lembut, lalu berkata,
Terima kasih telah menjaga ruang yang dulu pernah hampir kuambil. Kau bukan bayanganku lagi. Kau sudah jadi terangmu sendiri. Larasati menatapnya balik, lalu tersenyum. Kali ini, tanpa takut, ia menunduk hormat. Dan saat mengangkat kepala, wanita itu telah menghilang. Hanya daun sawo yang gugur perlahan dan kabut yang mulai memudar. Keesokan paginya, Larasati membuka jendela kamarnya dan memandang langit pagi. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, hanya sunyi yang menenangkan dan akhir yang benar-benar damai. Sendekala adalah waktu ketika batas terang dan gelap menipis. Di saat itulah, kita tak hanya dituntut untuk menutup pintu, tapi juga menutup celah di dalam hati yang belum berdamai dengan masa lalu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.